Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kalimantan yang saya banggakan. Salam jumpa bersama saya Muhammad Wahib As'ad, peneliti pada Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik dan pendiri House of Democracy and Civil Society. Warga Kalimantan yang saya banggakan, seperti kita ketahui, tinggal menghitung jam atau tepatnya pada tanggal 9 Juni 2021 akan terjadi pemilihan suara ulang di 7 kecamatan, 2 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Selatan, sebagai satu proses demokrasi yang mempertemukan head to head antara Haji Syahbir Nur sebagai incumbent dengan penantang utamanya Profesor Dr. Denny Indrayana. Seperti kita rasakan dan kita lihat sejumlah pemberitaan media massa dalam beberapa waktu terakhir ini telah memperlihatkan satu dinamika politik, hiruk pikuk politik, turbulensi politik yang semakin keras, semakin mengguncang suasana demokrasi, suasana hiruk pikuk yang menambah maraknya kontestasi politik lokal di Kalimantan Selatan. Suasana yang hiruk pikuk mudah-mudahan menjadi betul-betul pestanya para rakyat, pesta daulat rakyat, bukan sebagai sebuah pesta duitokrasi yang dalam beberapa kasus kita lihat di beberapa daerah atau lokasi pemilihan suara ulang telah terjadi masifnya praktek politik uang dan beberapa modus-modus operandi yang lainnya untuk mempengaruhi publik, mempengaruhi suara atau membeli suara rakyat untuk mendukung salah satu paslon. Tentu saja cara-cara yang seperti ini tidak memberikan sebuah kecerdasan demokrasi, bahkan melecehkan makna demokrasi itu sendiri. Kalau ini yang terjadi dan terstruktur di mana-mana, maka kita hanya menghadirkan sebatas demokrasi prosedural atau formalitas dan tidak mungkin menghadirkan demokrasi yang substantif. Situasi seperti ini yang saat ini terjadi di beberapa kawasan pemilihan suara ulang sudah menjadi pasar gelap demokrasi atau black market demokrasi, di mana praktek gelap sudah merebak di mana-mana, yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan ancaman intimidasi, cara-cara kriminal, cara-cara mafia, sekedar ingin mempengaruhi pilihan politik rakyat. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan untuk menodai
kontestasi demokrasi atau PSU ini, kita harus sama-sama mencegah praktek kriminal, skandal demokrasi yang dimainkan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena saya yakin, saya percaya kita memiliki frekuensi yang sama bahwa PSU ini harus merepresentasikan daulat rakyat, bukan daulat duitokrasi, bukan duit yang menjadi kekuatan, bukan duit yang menjadi penentu kemenangan salah seorang atau salah satu kandidat, tetapi hati nurani rakyat yang perlu kita bangun. Para kandidat, baik itu 01 maupun 02, perebutkanlah hati dan pikiran rakyat, bukan melalui attack down atau serangan pajar yang masif dan terstruktur dengan menggunakan aparat desa atau RT dan membagi-bagikan uang kepada rakyat. Oleh karena itu, kita berharap pemilihan suara ulang ini betul-betul menjadi satu arena kegembiraan bagi warga Kalimantan Selatan, bukan menjadi arena pasar gelap atau permainan kotor yang diskenariokan oleh para oligarki yang tidak bertanggung jawab. Dan kita rakyat Kalimantan Selatan tentu saja harus melawan praktik politik uang ini dan praktik kriminal untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Dengan demikian, harus sama-sama mengambil bagian, mengawasi dan mengkritisi jalannya pesta demokrasi pada 9 Juni datang. Dan itulah bentuk salah satu partisipasi politik dan komitmen kita bersama. Jangan sampai ternodai oleh skenario-skenario para pemilik modal, para cukong-cukong, para oligarki lokal yang sekedar menginginkan suatu kemenangan atau mempertaruhkan libido kekuasaan dengan cara-cara tidak bermoral dan tidak bermartabat. Kita paham semua bahwa di era demokrasi yang sangat kapitalistik sekarang ini, bukan hanya di Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh penjuru di negeri ini, duit masih menjadi dominan. Kuasa uang membajak demokrasi, membajak kekuasaan, membajak politik. Oleh karena itu, tampilnya Profesor Denny Indrayana akan membongkar asumsi teori ini bahwa money is not everything, bahwa uang bukanlah segala-galanya untuk menjadi penguasa, tetapi segala-galanya adalah memperebutkan hati nurani rakyat. Dan saya yakin betul rakyat Kalsel sudah cerdas secara politik dan memiliki tingkat literasi politik yang sudah bagus. Faktanya, pada 9 Desember lalu, pada Pilkada 2020, seorang Profesor Denny Indrayana mampu menunjukkan kualitas pertarungan yang sangat
histeria yang memukau, yang unpredictable, dan tidak pernah terbayangkan seorang Denny Indrayana yang tidak memiliki kuasa uang yang ditunjukkan dengan tagline kada berdudutan dan kada berdustaan, tapi mampu memberikan perlawanan yang sangat signifikan dan memukau melawan incumbent yang memiliki kuasa modal. Oleh karena itu, melalui video ini saya memberikan pesan moral politik kepada warga Kalimantan Selatan. Mari kita ciptakan suasana demokrasi, suasana yang tanpa money politik, dan kita lawan politik uang, lawan demokrasi oligarki agar melahirkan pemimpin yang kredibilitas, berintegritas, yang memiliki kecerdasan intelektualitas untuk mendrive Kalimantan Selatan yang lebih baik. Salam merdeka, salam demokrasi bermartabat. Kita lawan demokrasi oligarki dan demokrasi politik uang yang tidak mencerdaskan bagi rakyat Kalimantan Selatan secara politik. Saya Muhammad Uhaib As'ad menyampaikan salam hormat kepada rakyat Kalimantan Selatan yang sama-sama melawan kekuatan politik uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.